pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Ancaman radikalisme telah menembus lingkungan internal aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri. Kondisi ini sangat berbahaya untuk negeri ini kalau dibiarkan. Kita mungkin masih ingat dulu mantan Menteri Pertahanan Jenderal Ryamizard Riyakudu pernah mengatakan ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Jenderal Ryamizard menyebut sikap mereka yang terpapar ini sudah tidak berpegang lagi pada nilai-nilai Pancasila. Data 3% ini disampaikan di tahun 2019 dan kalau ini benar bisa dibilang luar biasa karena kalau dibiarkan bisa-bisa akan membesar. Dikit-dikit jadi bukit. Tak hanya di TNI, bahkan di aparatus sipil negara atau ASN atau pegawai negeri nih, ada sebanyak 19,4% yang terindikasi radikal dan intoleran. Data ini memang data lama dan berdasar hasil riset yang dilakukan oleh Alfara Research, yaitu pada tahun 2018. Angka ini tentu saja mencengangkan karena begitu besarnya jumlah kelompok radikal yang selama ini menyusup dalam struktur pemerintahan kita. Belum lagi di lingkungan BUMN yang sekarang lagi dibersihkan oleh Menteri Erick Thohir. Pemirsa Cokro TV, kondisi inilah yang kemudian diingatkan kembali oleh Presiden Jokowi tentang ancaman penceramah radikal. Sesuai tradisi TNI Polri, seluruh anggota TNI Polri beserta keluarganya harus tegak lurus ke pimpinan. Dengan kata lain, pidato Presiden Jokowi dalam Rapim TNI Polri Selasa 1 Maret kemarin dengan jelas menyatakan bahwa radikalisme telah menyusup pada keluarga TNI Polri melalui penceramah radikal. Presiden Jokowi mengingatkan agar anggota TNI Polri mendisiplinkan keluarga dengan cara tidak mengundang penceramah radikal. Presiden juga mengingatkan untuk meminta undangan penceramah dikoordinasikan oleh satuan. Bahkan Presiden juga mewanti-wanti istri anggota TNI dan Polri agar tidak asal memanggil penceramah. Karena dalam kultur TNI Polri, anggota harus selaras dengan atasan, tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Ancaman radikalisme sebenarnya tidak hanya datang melalui pengajian, bahkan yang lebih berbahaya justru yang masuk melalui WA Group karena sifatnya masif dan bisa diakses di mana saja tanpa bisa difilter. Hal ini juga diingatkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya tersebut. Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Irfan Idris mengingatkan semua pihak untuk semakin mewaspadai modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan. Kata Irfan, ini karena aparat keamanan di TNI maupun Polri juga ada yang sudah terpapar radikalisme hingga keharusan mewujudkan negara dengan sistem khilafah. Mereka disebut semakin lihai berkamuflase. Pernyataan Irfan ini makin menegaskan data dari Jenderal Ryamizard tadi dan wanti-wantinya pidato Presiden Jokowi. Kita nggak bisa membayangkan bahayanya kalau sampai TNI dan Polri terpapar radikalisme. Akan terjadi perpecahan dan perang saudara di tubuh aparat keamanan. Bahkan mungkin yang lebih buruk, kalau kelompok radikal ini cukup kuat, mereka akan melakukan kudeta dan menguasai negara ini. Selain menyebarkan paham radikalisme, banyak juga penceramah yang menyebarkan kebodohan, hoaks, dan kebencian. Seperti misalnya akhir-akhir ini kita melihat fenomena Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur.
Orang yang tak pernah mengenyam ilmu agama secara memadai ini tiba-tiba didaulat sebagai ustadz, sebagai ulama. Untuk menghalau bahaya penceramah tak kompeten seperti itu, terutama di kalangan keluarga TNI dan Polri, harus ada screening terhadap para penceramah yang dikategorikan radikal, yaitu penceramah yang mengajarkan khilafah, anti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menyebarkan kebencian tak berdasar terhadap pemerintahan yang sah, atau selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Pidato Jokowi itu juga merupakan isyarat bagi kementerian terkait untuk semakin tegas dalam membuat peraturan terhadap para penceramah, agar nanti orang-orang yang tidak paham ilmu agama tidak sembarangan menyebarkan kebodohan di mimbar agama. Misalnya, Menteri Agama seharusnya secepatnya membuat sertifikasi ulama atau penceramah. Fungsinya untuk menjadikan posisi penceramah dan ulama sebagai posisi terhormat yang tidak bisa dirusak oleh sembarang orang seperti Gus Nur tadi itu. Hanya mereka yang benar-benar paham agama saja yang berhak disebut ulama, ustadz, atau bisa berceramah. Mereka yang tak lolos sertifikasi dilarang melakukan ceramah atau menyebarkan agama secara sembarangan. Menteri-menteri yang lain juga bisa membuat peraturan di lingkungan mereka untuk membatasi gerak-gerik penceramah radikal dan tidak kompeten. Selanjutnya, peraturan itu diteruskan ke lapisan masyarakat melalui pemuka agama dan ormas keagamaan, bahwa untuk menjadi ulama atau penceramah harus mendapat pengakuan dari tokoh agama dan organisasi keagamaan sehingga jelas sanad keilmuannya. Ancaman radikalisme begitu nyata ada di sekitar kita. Meskipun pemerintah telah membubarkan ormas berbahaya seperti HTI dan FPI, namun unsur-unsur jahat mereka bergerak sebagai sel bebas. Mereka masih bisa bebas berceramah di lingkungan ASN dan keluarga TNI Polri. Juga selebaran radikalisme di grup-grup WA dan media sosial lainnya. Karena itu pemirsa Cokro TV, himbauan atau peringatan Presiden Jokowi tentang bahaya penceramah radikal sangat penting dan harus menjadi perhatian kita semua. Kita harus terus waspada karena tanpa disadari oleh kita masih banyak kekuatan jahat lewat panggung agama dan media sosial yang terus mengintai untuk merusak persatuan dan kedamaian negeri kita. Sekian, terima kasih.